Pak Anies dalam 2 debat sangat agresif melakukan serangan ke Pak Prabowo dengan berbagai cara mulai dari kebohongan sampai fitnah. Pokoknya Pak Anies itu totalitas banget untuk menjatuhkan nama Pak Prabowo di depan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam debat itu ada banyak kebohongan dan fitnah dari apa yang disampaikan oleh Pak Anies. Kita semua udah tahu itu. Tapi yang buat saya heran adalah mengapa Pak Anies bisa ya terpikir untuk menggunakan cara-cara kotor kayak gitu. Kalau Pak Anies dari awal sudah tahu bahwa Pak Prabowo seburuk yang selalu Pak Anies gambarkan, kenapa juga Pak Anies minta tolong dan dukungan ke orang yang hari ini Pak Anies selalu jatuhkan? Saya jadi berpikir, mungkin buat seorang Anies Baswedan, baik dan buruk itu hanya soal kepentingan aja. Mungkin loh ya. Kita semua menyaksikan Pak Anies dalam 2 debat sangat agresif. Melakukan serangan ke Pak Prabowo dengan berbagai cara mulai dari kebohongan sampai fitnah. Pokoknya Pak Anies itu totalitas banget untuk menjatuhkan nama. Beda sekali dengan PSI, partai pemerkosa itu. Nyolong suara pula. Ya. Udah nyolong suara, perkosa perempuan anak orang, gitu. Kan gila itu. Banyak hal lah bercerita tentang Anies. Makanya saya katakan, siapapun dia, mau si penipu Grace Natali, mau si penipu, saya bingung menyandingkan siapa ratunya, antara Grace Natali atau Samara Mani. Tapi dua-duanya juara kembar aja lah dalam soal tipu menipu itu. Dalam soal bicara Jakarta, kemarin dari PSI mengatakan lagi Jakarta tidak butuh Anies. Yang benar adalah Jakarta tidak butuh PSI, partai pemerkosa nyolong suara. Ini pidana loh bang. Siapa? Abang ngomongin. Silahkan. Dan saya bisa mempindahkan akan mereka juga terhadap fitnah yang berkali-kali mereka lakukan. Apalagi ada Armando itu, pecundang satu itu. Nggak boleh yang boleh klaim ya. Mungkin lagi mengapresiasi Grace gitu enggak ya? Enggak. Dan warna itu ada siapa? Grace. Oh, gua kasih penghargaan. Masih mengapresiasi. Bukan penghargaan dari gua. Apa tuh? Ratu penipu. Grace penipu. Itu mah luar biasa. Kita mau ngomong banjir kenapa? Ya kan, lu yang ngomong dia. Gua kan nyambung aja. Ngomong-ngomong Grace itu ya jadi anggota dewan ya. Masuk gak dia? Enggak. Belum, lu jangan bilang enggak. Lu ke orang sirik Artinya nyolong suaranya gagal. Waduh, ini berat lagi. udah penipu nyolong lagi. Nyolong habis apa? Kan kamu masuk di akal dari 2, sekian. Oh, yang di partai, yang ininya apa namanya kemarin. Iya, kalau dia berhasil masuk kan artinya berhasil nyolong suara. Kalau gagal berarti gagal nyolong suaranya, udah nyolong tapi masih nggak berhasil juga gitu. Tapi tetap aja nyolong. Ada penjelasannya sih gini sih, kalau apa namanya quick count-nya itu tidak masuk parliament threshold, kenapa di ininya masuk gitu kan, di real count-nya ada ini. Sebenarnya di exit poll juga katanya yang tidak pernah diumumkan di publik juga nggak masuk. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan metodologis gitu. Kalau Pak Ges memang orangnya santrap-santrap aja. Tapi itu semuanya pertanyaan, bukan pernyataan. Kalau gue pernyataan, udahlah, gue langsung aja. Langsung aja. Dan ini gue pribadi, bukan BW. Gue pribadi, gue formatnya tuh gue batasin. Apakah Bapak setuju atau tidak dengan pembubaran DPR? Terima kasih. Pertanyaan tentang mosi pembubaran DPR. Kalau di sini gimana nih? Iya. Ya itulah tadi maksud saya. Kalau kita melihat ada masalah, maka koreksi masalahnya. Oke, jangan ditinggalkan, dibongkar begitu saja. Harus dikoreksi. Tadi saya katakan reform. Reform paling sederhana. Bahkan teman-teman, ini Pak Uceng, saya itu pernah menulis Pak Uceng di Kompas tahun 2002. Judulnya voting tertutup tanda pengecut. Kenapa? Karena ini reform. Voting itu dilakukan secara tertutup. Dan kita ini punya pandangan yang namanya voting dan musyawarah itu sifatnya substitutif.
Apa sifat substitutif? Artinya begini, kalau bisa musyawarah nggak usah voting. Sehingga dia fungsinya substitusi. Musyawarah itu menggantikan voting. Sesungguhnya bagi Dewan Perwakilan, yang namanya voting dan musyawarah itu sifatnya komplementer. Musyawarah tetap dilakukan, deliberasi ada, perdebatan ada, sesudah itu dilakukan voting. Apa yang terjadi di MK itu contoh bagaimana musyawarah dengan voting itu sesuatu yang sifatnya komplementer. Nah, tapi Dewan Perwakilan kita semua itu dikerjakan sebagai substitutif. Kalau sudah musyawarah tidak perlu voting. Apa konsekuensinya? Kalau misalnya Mayola adalah anggota dewan dari Bengkulu, saat dia pulang ke konstituennya, dia tidak punya yang disebut sebagai voting record. Ketika ditanya, Anda dalam urusan undang-undang A milih setuju apa tidak? Dia tidak bisa jawab. Undang-undang B tidak bisa jawab. Kenapa? Dia tidak punya voting record di situ. Sementara sebagai anggota dewan, dia harus pulang ke konstituen dan harus menunjukkan, ini loh rekam jejak saya sebagai wakil Anda. Ini salah satu contoh reform yang harus dikerjakan. Kalau voting ini diubah menjadi terbuka dan tercatat, dan semua urusan selain musyawarah mufakat juga voting, maka kita akan punya rekaman. Ditambah lagi, pandangan umum sebaiknya jangan voting, selalu musyawarah. Seakan-akan voting itu sesuatu yang berbahaya. Bukan. Voting itu justru menjadi catatan bagi setiap anggota dewan. Di sini posisi saya di dalam isu A, B, C, D. Sehingga pulang ke konstituen itu bisa menjawab. Hari ini tidak bisa. Itulah sebabnya saya katakan tadi, reform struktural di sini itu mendasar. Tapi jangan buru-buru kemudian idenya justru ini harus diperbaiki. Dan kalau itu diperbaiki, saya yakin nanti kita akan bisa menggeser dari DPR yang sekedar taat kepada arah partai menjadi DPR yang turut kepada kemauan rakyat. Ini PR, teman-teman. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali ya bagaimana Gais Khalifa atau Bang Gais ini teman-teman untuk membela Pak Anies Baswedan ya. Kalau kita melihat bagaimana Grace Natali ya yang tidak terima dengan kritikan Anies terhadap Prabowo Subianto teman-teman. Bahkan Grace ini kerap kali menyindir Anies, menyerang Anies teman-teman. Tempo dulu ya. Dan apa yang dikatakan Grace ini dipatahkan oleh Bang Gais Khalifa, seorang yang luar biasa ya, sahabat Anies, pendukung Anies, relawan Anies teman-teman, atau orang dekat Anies. Bang Gais ini ya, kalau ada perdebatan di media sosial, di podcast ataupun di televisi teman-teman ya, Bang Gais ini yang akan tampil. Ya, kalau kita melihat perjalanan PSI ini kan sejak PSI lahir itu sudah menjadi oposisinya Anies teman-teman. Apalagi di Jakarta kemarin ya, waktu Pak Anies menjadi gubernur, apapun yang dilakukan Pak Anies selalu salah di mata PSI ya. Sampai di Pilpres kemarin bagaimana PSI juga menjadi lawan politik Anies ya. Dan isinya PSI ini adalah orang-orang anak-anak muda ya sebenarnya. Karena jargon mereka adalah anak-anak muda teman-teman. Dan kemudian PSI berubah menjadi simbolnya ya, atau logonya menjadi gajah teman-teman. Dan ini pun menjadi ejekan netizen ya. Anies Baswedan masih teguh bagaimana beliau tetap pada komitmennya menjadi oposisi, menjadi pengkritik yang luar biasa. Perbedaan PSI dengan Anies ini teman-teman adalah konsistensi teman-teman. Dulu PSI itu adalah antinya Prabowo Subianto. Bahkan kalau kita melihat media sosial, rekam jejaknya, bagaimana PSI itu pernah memberikan piagam ya, piagam kritik, piagam kepada Prabowo Subianto teman-teman ya.
Bahkan itu pada saat Prabowo menjadi lawan politiknya Jokowi ya. Dan apa yang terjadi ya? Saat itulah bagaimana PSI sekarang berbalik arah mendukung mati-matian Prabowo Subianto sebagai presiden juga. Di Pilpres kemarin juga ya karena didukung teman, dan PSI mendapat kursi menteri ya, menteri kehutanan ya, Juli Rajantoni teman. Namun Anies Baswedan tetap berdiri menjadi oposisi yang luar biasa, mengkritik pemerintah teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam.